Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama kami di Malam Seram, podcast yang akan membawa kalian masuk ke dalam dunia penuh misteri dan teror. Saya Luna, dan di sini seperti biasa saya ditemani oleh rekan saya Zara. Yap, saya Zara, siap menemani kalian dengan kisah-kisah horor yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Dan seperti biasa, pastikan kalian menyalakan lampu yang cukup terang dan duduk di tempat yang aman. Karena malam ini, kami punya cerita yang bisa membuat kalian merinding. Iya, benar banget Zara. Seperti yang kalian tahu, di Malam Seram, kami tidak hanya bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar kita, tapi kami juga mengajak kalian untuk merenung sejenak. Apa sih sebenarnya yang terjadi di balik kejadian-kejadian aneh tersebut? Betul sekali. Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Malam ini, kami punya 2 cerita seram yang sangat menarik. Cerita pertama datang dari seorang pendengar yang mengalami kejadian horor di sebuah rumah tua yang baru saja dia tempati. Wah, rumah tua lagi. Kadang-kadang, rumah tua itu memang punya daya tarik tersendiri ya. Ketenangan yang tampak bisa jadi justru tempat berkumpulnya hal-hal tak terlihat. Benar banget, dan gak jarang rumah-rumah seperti itu punya sejarah gelap yang mungkin kita nggak tahu. Oke, cerita pertama ini datang dari seorang wanita bernama Rina yang baru saja pindah ke rumah baru di pinggiran kota. Jadi, begini ceritanya. Rina baru saja pindah bersama suami dan 2 anaknya ke sebuah rumah tua yang tampaknya sangat nyaman. Rumah itu memang sudah cukup lama tidak dihuni. Dan saat pertama kali mereka datang, mereka merasa rumah itu tenang. Namun, semakin lama mereka tinggal di sana, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Wah, tenang ya. Tapi memang, seringnya rumah yang kelihatan tenang itu yang sering menyimpan misteri. Tapi, kenapa ya? Rumah-rumah tua sering banget punya kisah kelam? Betul, banyak rumah tua yang ternyata menyimpan cerita-cerita kelam di balik dinding-dindingnya. Nah, jadi Rina mulai merasakan ada sesuatu yang aneh saat malam hari. Setiap kali dia tidur, selalu ada suara-suara aneh seperti langkah kaki yang terdengar jelas dari lantai atas, meski tidak ada siapapun di sana. Langkah kaki? Itu jelas bukan hal yang biasa. Biasanya kalau rumah sudah lama kosong, suara-suara seperti itu bisa berasal dari, ya, mungkin dari penghuni lama yang nggak pergi. Persis, pada awalnya Rina kira itu adalah suara rumah yang sedang bergerak, tapi lama-kelamaan dia mulai merasa ada yang aneh. Beberapa malam, dia bahkan mendengar suara pintu kamar terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Rina pun semakin curiga. Kalau udah kayak gitu, saya sih pasti langsung curiga. Pintu yang terbuka dan tertutup sendiri itu kan bisa jadi tanda kalau ada yang tidak beres di dalam rumah. Terus, apa yang dilakukan Rina? Jadi, suatu malam, Rina bangun dari tiduran sekitar jam 2 pagi karena mendengar suara langkah kaki lagi. Ketika dia membuka mata, dia melihat ada sosok wanita berdiri di ujung tempat tidur mereka. Wah, di ujung tempat tidur, itu sih sudah pasti bikin jantung hampir copot. Apa Rina langsung teriak atau ada reaksi lain? Awalnya, Rina hanya terdiam. Dia tidak bisa bergerak. Sosok wanita itu, menurut Rina, mengenakan gaun panjang putih yang tampak kotor, dan rambutnya panjang sekali, menutupi sebagian besar wajahnya. Tapi, yang bikin Rina semakin ngeri adalah wanita itu hanya berdiri diam, tidak bergerak sama sekali. Serem banget. Kalau saya yang ada di posisi itu, saya pasti langsung teriak atau lari keluar kamar deh. Tapi kok bisa ya? Rina malah bisa diam gitu. Rina mengaku dia merasa tubuhnya kaku, nggak bisa bergerak, seperti ada sesuatu yang menahan dia. Dan saat dia akhirnya mencoba memanggil suaminya, sosok wanita itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Ini pasti bukan hal biasa kan? Biasanya, kalau ada penampakan seperti itu, pasti ada cerita lama di balik rumah tersebut. Apakah Rina mencari tahu lebih lanjut? Betul. Setelah kejadian itu,
Rina mulai mencari tahu sejarah rumah itu. Ternyata, rumah tersebut dulunya milik seorang wanita bernama Maria, yang kehilangan suaminya dalam sebuah kecelakaan tragis. Maria sangat terpukul, dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya di rumah itu, tepat di kamar yang sekarang ditempati Rina dan suaminya. Jadi, Maria bunuh diri di rumah itu. Pantas saja arwahnya masih berkeliaran ya. Biasanya, arwah yang bunuh diri itu tidak bisa tenang. Dan mereka akan terus mengunjungi tempat terakhir mereka berada. Iya, dan itu yang terjadi pada Maria. Sejak saat itu, banyak orang yang melaporkan melihat sosoknya berdiri di kamar utama. Bahkan, ada yang mendengar suara tangisan dan teriakan dari dalam rumah tersebut. Wah, serem banget ya. Kalau saya yang ada di posisi Rina, mungkin saya sudah langsung pindah dari rumah itu. Tapi ternyata, Rina dan keluarganya memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Meskipun sesekali mereka merasa ada yang mengintai. Rina mengatakan bahwa meskipun mereka merasa terganggu, mereka mencoba untuk tidak terlalu memperhatikan kejadian-kejadian itu. Tapi, ada kalanya, suara langkah kaki atau suara pintu yang terbuka kembali terdengar. Wow, itu udah nggak bisa dianggap sepele lagi. Ya, tapi mungkin mereka merasa sudah terlanjur nyaman. Atau mereka mencoba untuk hidup berdampingan dengan penghuni lama itu. Jadi, bagaimana menurutmu Zara? Kalau kamu di posisi Rina, apa yang akan kamu lakukan? Kalau saya sih pasti coba cari tahu lebih dalam tentang rumah itu. Mungkin dengan menghubungi orang yang bisa membantu, atau bahkan memanggil ahli paranormal. Ya, kalau itu arwah penasaran, kita harus tahu cara menghadapinya dengan hati-hati. Benar juga sih. Kadang-kadang, yang paling penting adalah memahami latar belakang kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Siapa tahu, kalau kita tahu penyebabnya, kita bisa lebih tenang. Setuju? Mungkin kita bisa membantu penghuni lama itu untuk menemukan kedamaian. Ya, tapi tentu saja, itu nggak mudah. Dan nggak semua orang bisa melakukannya. Oke teman-teman, itu dia cerita pertama kita malam ini. Semoga kalian masih bisa tidur nyenyak setelah mendengarnya. Iya, semoga saja. Tapi ingat, kalau kalian punya cerita seram yang ingin dibagikan, langsung saja kirim ke email kami ada di kolom deskripsi. Kita akan sangat senang membacanya. Jangan lupa untuk tetap waspada teman-teman. Kadang-kadang, dunia ini lebih dari apa yang kita lihat dengan mata kepala kita. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga malam kalian penuh dengan ketenangan, bukan teror. Selamat tidur.